keyakinan di tengah para ulama as-salaf itu lebih terkenal daripada itu semuanya di masa dahulu. Lebih terkenal di masa dahulu. Iya. Dan terwarisi. Nah, inilah yang perlu kita kembali untuk mengkajinya, mempelajarinya. Dan ciri akidah yang benar itu adalah akidah keyakinan yang dikenal di kalangan para a'immah seperti Qutaibah bin Sa'id ini atau Imam Empat, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Para a'immah sebelum mereka dan setelah mereka yang pembahasan-pembahasan itu kembali kepada para tabi'in, para sahabat. Mereka mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu nukilan-nukilan akidah as-salaf itu sangat kuat sekali di tengah para ulama. Terpelajari. Karena memang dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi diajarkan kepada para sahabatnya, ditakrir kepada mereka dengan berbagai bentuk. Anak-anak mudanya saja itu bercerita seperti dalam hadits Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika beliau berkata bahwa kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang baru dewasa, baru mendekati balik, hazawirah. Kata beliau, fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Maka kami pun mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Pelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran fasdatna bihi imana. Setelah itu kami mempelajari Al-Quran, maka kami bertambah keimanan. Jadi iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Belajar iman. Apa itu belajar iman? Nah, itu diantaranya masuk di dalamnya dari pembahasan-pembahasan akidah di tengah para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Makanya para as-salaf itu mereka tidak ada keraguan di dalam pembahasan-pembahasan akidah mereka. Tidak ada keraguan di dalam pembahasan akidah mereka. Iya. Di antara contoh bagaimana keteguhan akidah di tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah kisah yang menakjubkan ketika salah seorang tabi'in yang bernama Ibnu Dailami rahimahullahu taala bertanya kepada para sahabat tentang keraguan-keraguan yang dia temukan di dalam dirinya. Iya. Dia menemukan di dalam dirinya ada keraguan seputar takdir. Maka Ibnu Dailami bercerita tentang hal tersebut. Iya. Kata Ibnu Dailami rahimahullahu taala, ataitu Ubayy ibnu Ka'b radhiyallahu anhu. Saya mendatangi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ini dari ulama sahabat. Dari ulama sahabat. Dan Ubay bin Ka'ab waktu itu tinggalnya di Syam. Maka didatangi oleh Ibnu Dailami. Namanya Abdullah bin Fairuz. Abdullah bin Fairuz. Kata beliau, فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي.
Kata Ibnu Dailami, saya berkata, telah terjadi pada diriku sesuatu tentang takdir. Maksudnya, saya tertimpa keraguan, syubhat, menimpa saya seputar takdir. Kata beliau, "Fahaddithni bi syai'in." Ceritakanlah kepadaku sesuatu. Beri saya sesuatu ilmu. La'allallaha yudhibahu min qalbi. Semoga Allah menghilangkan keraguan ini dari hatiku. Iya. Itu orang-orang di masa dahulu seperti itu jalannya. Kalau dia ada masalah agama, ada keraguan, maka dia tanya kepada para ulama. Dia bertanya kepada orang yang berilmu. Dia datang kepada orang yang berilmu, bertanya. Dan kadang untuk itu dia melakukan perjalanan-perjalanan untuk satu masalah yang terjadi. Seperti akan datang nanti ketika terjadi bid'ah Qadariyah tentang takdir di Basrah. Itu ulama Basrah melakukan perjalanan dari Basrah yang berada di Irak, melakukan perjalanan haji atau umrah ke Mekah untuk berjumpa dengan para sahabat, bertanya tentang hal itu. Padahal bid'ahnya itu bid'ah yang jelas, itu bid'ah yang sangat menyimpang. Bersama dengan itu mereka tanyakan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu. Sama Ibnu Dailami ini sekarang dia tanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab itu tinggal di Syam. Setelah itu dia tanya lagi kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tinggalnya di Kufah. Dia tanya juga kepada Hudzaifah bin Yaman, juga di Kufah. Dia tanya kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit di Medina. Ini dia tanya kepada para sahabat, tempat tinggalnya beraneka ragam. Kemungkinan besarnya dia juga melakukan perjalanan untuk hal tersebut. Dan ini berbeda ya dengan kenyataan banyak dari para penuntut ilmu di masa sekarang. Iya. Untuk mengadakan perjalanan menuntut ilmu itu bisa dikatakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Kok bisa melakukan perjalanan? Bagaimana caranya melakukan perjalanan? Padahal perjalanan itu untuk belajar dan menuntut ilmu itu adalah jalannya para nabi, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in dan para ulama. Untuk mendapatkan dari keyakinan yang benar, akidah yang benar, kadang mereka berjumpa dengan guru-guru. Imam Al-Bukhari lebih dari 1000 guru beliau jumpai. Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi lebih banyak lagi. Karena dia datangi semua negeri kaum muslimin yang ada ulamanya dan jumlahnya ribuan, semuanya bersepakat. Mirip dengan Imam Qutaibah yang kita akan baca di sini. Beliau menghikayatkan seluruh ucapan imam dan para ulama di masanya. Dan itu jumlahnya banyak. Itu semuanya didapatkan dengan jalur mereka belajar, melakukan perjalanan. Bukan cuma duduk di rumah saya. Bukan cuma monitor di internet. Dengarkan rekaman. Ya sekarang memang banyak fasilitas ya, tapi fasilitas-fasilitas ini bikin orang malas untuk belajar. Memang ada manfaatnya, bisa dengar lebih bagus daripada tidak belajar memang, ada manfaatnya. Tapi kadang membuat seorang itu malas. Ya.
Yang repotnya lagi, kadang kalau dia punya masalah, dia cari-cari sendiri. Oh ini kayaknya jawaban ini cocok ini, masalah yang saya hadapi. Padahal belum tentu cocok. Kalau dia tanya kepada orang yang berilmu, barangkali dia akan diberikan arahan tidak seperti itu. Iya. Jadi ini metode keliru ya di masa sekarang. Itu wajib untuk diluruskan. Dan kita harus paham bahwa itu bukan metode cara di dalam belajar. Lihat ini caranya mereka. Ketika dapat masalah, datangi para ulama. Mereka bertanya. Tanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Iya. Supaya bisa hilang syubhat itu. Sehilang syubhat itu di dalam hati. Dan itu antum akan lihat hal-hal itu kalau duduk dengan orang-orang yang berilmu. Duduk dengan orang-orang yang berilmu. Subhanallah ya, saya itu kadang di sebagian tahun di musim haji, terus saya haji beberapa kali, saya duduk di majelis guru saya, Syekh Shalih Al Fauzan. Ini di pembahasan-pembahasan fikih, itu jawaban-jawabannya sangat kuat sekali dan meyakinkan. Sangat kuat dan meyakinkan. Hal-hal tersebut alhamdulillah sudah kita pelajari. Tapi mendengarkan ucapan mereka itu ada sesuatu di hati yang membuat kita semakin yakin dengan apa yang kita pelajari. Dan itu memang tidak didapatkan kecuali dengan jalur belajar, menuntut ilmu, selalu mengulangi, punya semangat, dan tidak membiasakan diri dengan duduk-duduk saja di rumah, hanya mengikuti secara online saja. Datangi masjid-masjid. Jangan cuma kumpul di satu masjid saja. Datangi dari majelis-majelis para ulama, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ambil dari ahli sunnah. Begitu caranya. Barulah seorang itu akan melihat keberkahan pada ilmu yang dia pelajari. Dia akan melihat kemanfaatan. Itu akan memberi tathbit, kekuatan. Itu jalannya para ulama. Itu jalannya para ulama. Karena itu tidak ada seorang pun dari ulama Islam yang menjadi panutan manusia dari masa ke masa kecuali jalan belajar mereka dan cara mereka mengambil ilmu adalah seperti itu. Mereka selalu berguru kepada banyak guru dan mengambil dari akidah mereka, dari ilmu mereka langsung kepada guru, melakukan perjalanan-perjalanan untuk hal tersebut. Iya. Baik. Jadi kata Ibnu Dailami, saya datang kepada Ubay bin Ka'ab. Saya bertanya kepadanya bahwa telah terjadi keraguan, syubhat di diri saya tentang takdir. Ceritakan kepadaku sesuatu, barangkali Allah hilangkan syubhat itu dari hatiku. Iya. Maka Ubay bin Ka'ab memberi jawaban. Jawabannya ini menggetarkan hati. Jawabannya menggetarkan hati dan menghilangkan syubhat. Maka beliau berkata, "Lau anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Sungguhnya kata beliau, andai kata Allah menyiksa seluruh penduduk langit dan buminya, maka Allah menyiksa mereka tanpa menzalimi mereka. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kemudian kata beliau, andai kata Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah lebih baik daripada seluruh amalan mereka. Itu sudah dua. Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Kemudian yang ketiga, kata beliau, andai kata engkau berinfak di jalan Allah sebanyak gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya dari kamu hingga engkau beriman kepada takdir. Hingga engkau beriman kepada takdir.
wa ta'lama anna ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa anna ma akhta'aka lam yakul liyusibak. Kemudian engkau mengetahui bahwa apa-apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Dan apa-apa yang meleset darimu, Allah takdirkan meleset darimu, itu tidak akan menimpamu. Kemudian kata beliau yang terakhir, walau mutta ala ghairi hadza la dakhaltan nar. Andai kata engkau mati di atas keyakinan selain ini, maka engkau pasti masuk neraka. Engkau pasti akan masuk neraka. Itu keyakinan itu. Ada di hati para sahabat. Ini Ubay bin Ka'ab. Kata Ibnu Dailami, "Tsumma ataitu Abdullah ibn Mas'ud, faqala misla dzalik." Kemudian saya datangi Abdullah bin Mas'ud. Ternyata Ibnu Mas'ud juga berucap sama persis seperti itu. Tsumma ataitu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Setelah itu saya datangi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma wa ni sahabat ajma'in. Maka Hudzaifah juga faqala misla dzalik. Dia juga berucap hal yang sama. Tsumma ataitu Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Faqala طيب فحدثني an Nabi sallallahu alaihi wasallam misla dzalik. Zaid bin Thabit di sini ada tambahannya. Dia tidak berucap dari ucapannya sendiri. Tapi dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku, beliau bercerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda seperti itu. Itu tadi keyakinan ada pada Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin al-Yaman, Zaid bin Thabit. Semuanya ditanya, jawabannya sama. Itu menunjukkan apa? Mereka mengambil dari mata air yang sama. Mereka mengambil dari mata air yang sama. Mengambil cahaya dari lentera yang sama. Berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah contoh potret pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah di tengah para sahabatnya. Jelas ya? Tapi kalau pembahasan akidah diajarkan, nanti yang belajar akidah itu berbeda pendapat, itu ciri kesesatan namanya. Ciri kesesatan. Tidak mungkin akidah yang benar itu menjadikan orang yang terdidik di atas akidah itu berbeda di dalam memahami akidah. Itulah tampak kesesatan-kesesatan kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah, kelompok Kullabiyah, kelompok Maturidiyah. Dalam akidah mereka selalu bersilam pendapat. Berbeda. Iya. Berbeda. Hari ini menetapkan 7 sifat. Besok 20, besok 50. Nggak tahu lusa apa yang mereka lakukan. Di pembahasan takdir, orang-orang Asy'ariyah, di pembahasan Al-Kasb, itu ada belasan pendapat. Mereka sendiri bingung yang mana yang benarnya. Kayak sangkaan yang tidak jelas. Itu bukan ciri akidah yang benar. Bukan ciri akidah yang benar. Di satu masa ditetapkan 7 sifat. Nanti datang setelah itu salah seorang imamnya dia tambah sifat ke-8. Tidak seperti itu. Kalau para as-salaf jalannya sama. Tanya mau dari mana saja, semuanya sama. Di dalam menetapkan seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datangnya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah tetap. Dan itu cara di dalam mempelajari akidah di tengah para ulama as-salaf rahimahumullahu taala. Karena itu penting sekali maknanya, sangat penting artinya seorang itu mempelajari tentang akidah para as-salaf. Sekedar seorang lewat ya, kita pelajari, kita baca ratusan buku-buku akidah itu. Dengan sanad-sanad yang bersambung kepada penulisnya. Buku akidah ada yang dalam bentuk ringkas, ada yang pertengahan, ada yang dengan sanad-sanad periwayatan, tebal berjilid-jilid. Itu semuanya ada. Sisa kita perlu mempelajarinya dari orang-orang yang berilmu, menuntutnya.
punya keseriusan di atas hal tersebut. Makanya bisa dibayangkan ya, seperti Al-Bukhari rahimahullah punya lebih 1000 guru. Dalam pembahasan akidah yang beliau terangkan semuanya sama, sepakat. Tidak ada silang pendapat. Iya. Dan ini juga yang dinukil oleh Qutaibah di sini rahimahullah. Kita akan terangkan nanti dari ucapan Qutaibah yang menunjukkan ijma, kesepakatan para ulama di dalam hal tersebut. Qutaibah Ibnu Sa'id, ini penulisnya ya. Mungkin banyak yang di masa sekarang kalau disebut nama Qutaibah itu tidak pernah dengar barangkali. Tidak pernah dengar karena tidak pernah atau jarang membaca dari buku-buku hadits. Siapa yang membaca dari buku-buku hadits, nama Qutaibah itu adalah nama yang sangat terkenal. Semua ahli hadits mengenalnya. Iya. Bagaimana tidak? Murid-murid Qutaibah itu imam-imam besar. Hadits-haditsnya ada di Kutubus Sittah. Ada di Kutubus Sittah, ada di buku-buku masanid. Ya. Murid Qutaibah dari Kutubus Sittah ada 5, langsung berguru kepada Qutaibah. Imamul Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai. Ini semuanya berguru langsung kepada Qutaibah. Kalau Ibnu Majah, hadits Qutaibah ada di dalam bukunya, Sunan Ibnu Majah, tapi beliau riwayatkan dengan perantara. Di antara murid langsungnya juga adalah Imam Ahmad, Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ini semuanya meriwayatkan dari Qutaibah rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana Yahya bin Ma'in, Abu Zur' Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi. Ya. Ini semuanya langsung berguru kepada Qutaibah Ibnu Sa'id. Qutaibah bin Sa'id, nama lengkap beliau adalah Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Al-Thaqafi, maulahum, maula Bani Thaqif, Al-Balkhi, Al-Baglani. Al-Balkhi, Al-Baglani. Baglan itu salah satu wilayah masuk di dalam keumuman wilayah Khurasan. Masuk di keumuman wilayah Khurasan. Dan Khurasan itu adalah penamaan negeri yang mencakup banyak negeri-negeri di dalamnya. Penulis Kutubus Sittah itu, Imamul Bukhari, Muslim dan seterusnya, itu dari arah Khurasan namanya. Dari arah Khurasan. Sama dengan Qutaibah ini juga, ini dari arah Khurasan. Ini orang-orang Khurasan. Karena itu dahulu itu, para imam di atas sunnah itu dikenalnya banyak dari negeri Khurasan. Iya. Karena mereka dari dahulu dikenal sebagai orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Baik. Kunyah beliau Abu Raja. Kunyahnya Abu Raja. Abu Raja As-Thaqafi. Ada yang mengatakan nama beliau Yahya dan laqabnya adalah Qutaibah. Qutaibah itu laqab, adapun nama aslinya Yahya. Dan itu pendapat ya sebagian ulama. Tapi yang populer nama beliau adalah Qutaibah. Nama beliau adalah Qutaibah. Baik. Beliau ini digelari oleh Imam Adz-Dzahabi sebagai Syekhul Islam, Al-Muhaddits, Al-Imam, Al-Thiqah, Al-Jawwal, Rawiyatul Islam. Iya. Itu dari gelar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi untuk beliau. Syekhul Islam, ahli hadits, imam, orang yang sangat terpercaya, berkeliling ke pelosok-pelosok negeri kaum muslimin, dan perawi dari yang tersohor dari umat Islam. Kata Ibnu Hibban rahimahullah, kana minal mutkinina fil hadits al-mutabahhirina fis sunani wa intihaliha.
Kata beliau, Qutaibah ini dari orang yang sangat mutkin di dalam hadis dan sangat luas pengetahuannya. Mutabahhir itu dari kata laut ya, melaut pengetahuannya. Artinya laut itu luas, sangat luas dan dalam pengetahuannya tentang sunnah-sunnah dan bagaimana dia mengikuti sunnah tersebut. Iya. Qutaibah bin Sa'id berguru dari para imam di masanya. Beliau berguru kepada Imam Malik, berguru kepada Imam Al-Laits bin Sa'ad, imamnya negeri Mesir, berguru kepada Hammad bin Zaid, imamnya negeri Basrah, berguru kepada Abdullah bin Al-Mubarak, imamnya penduduk Masyrik. Iya. Dan berguru kepada Al-Fudail bin Iyad, ini imamnya negeri Hijaz, berguru kepada Hushaim bin Bashir, berguru kepada Jarir Ibnu Abdul Hamid dan selainnya dari para a'imah. Ya, kalau dibaca biografinya di Syiar Alamin Nubala, di Tahdhibil Kamal oleh Al-Hafidz Al-Mizzi, itu akan terlihat nanti guru-gurunya yang banyak sekali. Iya, guru-guru beliau yang sangat banyak. Adapun tentang kedudukan beliau itu tidak diragukan ya, tentang ketokohan beliau di tengah para ulama. Imam Qutaibah Ibnu Sa'id rahimahullahu taala, beliau wafat pada tahun 240 Hijriah di Baglan. Wafat di negeri ya, pada tahun 240 Hijriah. Iya. Ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 149 dan ada yang mengatakan lahir pada tahun 148. Ada yang mengatakan lahir pada 149 dan ada yang mengatakan lahir pada 148 Hijriah. Jadi bisa diketahui ya di mana kedudukan beliau, di mana masanya dia hidup. Guru-gurunya dikenali. Ini Al-Imam Qutaibah. Adapun akidah yang kita akan baca ini diriwayatkan secara riwayat oleh Imam Abu Ahmad Al-Hakim Al-Kabir. Imam Abu Ahmad Al-Hakim. Nama beliau Muhammad bin Ahmad Ibnu Ishaq An-Naisaburi Al-Hakim Al-Kabir. Dia punya buku namanya Syiaru Ashabil Hadith. Syiar Ashabil Hadith. Nah, di buku itu sekarang dicetak ya, teman bisa lihat di buku Syiar Ashabul Hadith di halaman 34 sampai 39. Di situ disebutkan akidah Qutaibah ini secara lengkap. Iya. Dan dicetak di dalam cetakan-cetakan di masa sekarang, buku ini dan akidah Qutaibah dimasukkan di sebagian buku yang memuat tentang matan-matan keyakinan di tengah para as-salaf, ya dicocokkan dengan beberapa manuskrip. Adapun sanad periwayatannya ini tidak diragukan, sanadnya bersambung kepada Imam Qutaibah Ibnu Sa'id. Iya. Kemudian akidah ini dari Qutaibah Ibnu Sa'id rahimahullahu taala itu datang potongan-potongan akidahnya, potongan-potongan pembahasan akidah ini dinukil oleh para imam. Seperti dinukil oleh Abu Uthman As-Sabuni di dalam Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith. Beliau nukil beberapa ucapan Qutaibah bin Sa'id di buku itu. Demikian pula dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dari Qutaibah Ibnu Sa'id. Sebagian dari ucapan Qutaibah yang berada di dalam akidah ini. Iya. Sebagaimana dinukil oleh para a'immah rahimahullah yang menunjukkan keabsahan
penisbatan buku ini kepada Qutaibah bin Sa'id tidak diragukan. Dan disebutkan pula oleh Qawamus Sunnah Abu Ismail Al-Asbahani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam bukunya Dar'ut Ta'arid Al-Aqli wan Naql, dan disebut oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Kitabul Ulum. Disebut juga oleh Ibnul Qayyim dalam Ijtima' al-Juyush. Jadi ini penukilan para ulama dari berbagai masa menukil dari akidah Qutaibah bin Sa'id ini, menunjukkan bahwa ini akidah adalah akidah yang populer. Syah penisbatannya dari Qutaibah ibnu Sa'id rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Ya, kalau kita hitung pembahasan akidah dari nukilan akidah Qutaibah bin Sa'id, itu riwayatnya banyak dari potongan-potongan akidah yang beliau ucapkan. Tapi terkumpul di dalam satu buku, satu riwayat, itu diriwayatkan oleh Abu Ahmad Al-Hakim di dalam kitab Syiar Ashabil Hadith. Dan inilah yang menjadikan matan kita di dalam buku ini. Jadi buku ini yang antum pegang, akidah Imam Qutaibah bin Sa'id, itu berasal dari kitab Syiar Ashabil Hadith karya Abu Ahmad Al-Hakim. Baik. Kita akan masuk di dalam pembahasan buku ini. Di halaman 11 ya. Di halaman 11 ini akidah yang pertama dari 3 rasail di sini. Ini akidah Al-Imam Qutaibah bin Sa'id Al-Balkhi rahimahullah. Baik. Kalau ada tanda judul di atas kemudian ada 2 kurung, itu berarti itu klasifikasi judul dari saya. Di bawahnya pembahasan itu poin-poinnya itu juga dari saya. Untuk memudahkan sistem pembelajaran. Ada matannya, itu yang akan disebut itu matan dari buku ini. Ya, disebut dulu bahasa Arabnya, setelah itu ada terjemahannya. Itulah matan dari buku ini dari ucapan Imam Qutaibah bin Sa'id rahimahullah. Imam Abu Ahmad Al-Hakim berkata, ini tadi Abu Ahmad Al-Hakim Al-Kabir. Kenapa dikatakan Abu Ahmad Al-Hakim Al-Kabir? Antum pernah dengar nama Al-Hakim? Di hadits-hadits misalnya dikatakan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, itu Al-Hakim itu yang biasa dinisbatkan hadits itu Al-Hakim As-Saghir. Itu Al-Hakim As-Saghir namanya. Itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Al-Bayy' Abu Abdullah kunyanya. Penulis kitab Al-Mustadrak. Kalau ini di atasnya lagi, dia lebih tua sebelumnya. Makanya dikatakan Abu Ahmad Al-Hakim Al-Kabir. Dia penulis kitab Al-Kuna, dicetak ya belakangan dalam 4 jilid. Ya. Karya-karya tulis beliau yang sampai kepada kita yang paling terkenal itu Kitabul Kuna dan kitab Syiar Ashabil Hadith. Ini karya Abu Ahmad Al-Hakim, namanya Muhammad bin Ahmad bin Ishaq. Muhammad bin Ahmad bin Ishaq. Baik. Kata beliau, saya mendengar Muhammad bin Ishaq As-Thaqafi. Saya mendengar Muhammad bin Ishaq As-Thaqafi. Muhammad bin Ishaq As-Thaqafi ini, ya, ini guru dari Imam Qutaibah, guru dari Abu Ahmad Al-Hakim. Di sini. Itu disebut dengan gelar As-Sarraj. Muhammad bin Ishaq As-Thaqafi As-Sarraj. Ya. Dan As-Sarraj ini Abu Abbas As-Sarraj ini dari ahli hadits terkenal. Dari ahli hadits terkenal.
Bahkan oleh Imam Adz-Dzahabi digelari, Al-Hakim menggelarinya sebagai muhadditsu asrihi, ahli hadits manusia di masanya. Dan disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi sebagai al-Imam Al-Hafidz Ats-Tsiqah Syekhul Islam, ahli haditsnya negeri Khurasan. Ahli hadits negeri Khurasan. Ini Muhammad bin Ishaq As-Sarraj. Iya. Dan Muhammad bin Ishaq As-Sarraj ini rahimahullah, beliau ini lahirnya pada tahun 216 Hijriah dan wafat pada tahun 313 Hijriah. Jadi sangat memungkinkan dari sudut umur dia berguru kepada Qutaibah bin Sa'id. Baik. Jadi ini disebut dengan Muhammad Ibnu Ishaq As-Sarraj Ats-Tsaqafi. Kata beliau, saya mendengar Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id. Saya mendengarkan. Jadi ini bukan sekedar tulisan dia dapat atau dapat cerita. Langsung dia dengar dari Imam Qutaibah. Dia ketemu kepada Imam Qutaibah. Imam Qutaibah menyampaikan akidah ini kepadanya. Menyampaikannya kepadanya. Jadi kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini kata Qutaibah bin Sa'id, hadza qaulul a'immati al-ma'khudhi fil islami was sunnah. Ini adalah ucapan para imam yang dipegang dalam Islam dan sunnah. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ini ucapannya para imam, ini ucapannya para imam. Apa artinya kalau dikatakan ucapannya para imam? Para imam yang dipegang dalam Islam dan sunnah. Ini para imam di masa beliau. Ini namanya nukilan ijma, nukilan kesepakatan. Nukilan kesepakatan. Iya. Bagaimana menukil kesepakatan para ulama? Ini ada ilmunya tersendiri ya, namanya tentang ijma. Kesepakatan-kesepakatan para ulama. Nah itu biasanya hanya diterima dari ulama-ulama yang berkeliling ke berbagai pelosok negeri dan menghafal ucapan-ucapan para ulama di masanya dan masa setelahnya. Di masanya dan masa sebelumnya. Dihafal ucapan para ulama. Ya kalau seperti beliau berkata sepakat para ulama, itu diterima. Diterima. Iya. Jangankan seperti beliau, ada para imam saja yang datang setelahnya, seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, itu menukil kesepakatan-kesepakatan ulama di pembahasan fikih. Dan itu diterima oleh para ulama. Sebab diketahui Ibnu Qudamah itu luas ilmunya. Dia hafal ucapan para ulama ahli fikih di masa beliau dan masa sebelumnya. Sampai kepada masa Nabi SAW. Jadi kalau beliau berkata ini para ulama sepakat di sini, itu diterima. Jelas ya? Sama dengan Imam Qutaibah di sini. Imam Qutaibah berkata ini ucapan para imam yang ucapannya itu dipegang dalam Islam dan sunnah. Ini bukan imam di masanya saja, tapi seluruh ulama di masa beliau dan masa sebelumnya. Masa sebelumnya. Yang ucapannya itu dipegang dalam Islam dan sunnah. Iya. Karena itu Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan ucapan Qutaibah ibnu Sa'id di sini di pembahasan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, dari ucapan Qutaibah yang akan datang di buku ini, maka Imam Adz-Dzahabi berkata, "Fahada Qutaibatu fi imamatihi wa sidqihi faqad naqala al-ijma' 'ala al-mas'alah." Kata beliau ini Imam Qutaibah di tengah keimaman dan kejujuran beliau menukil kesepakatan.
menukil kesepakatan tentang masalah ini. Jadi nukilan ijma ya, kesepakatan para ulama. Iya. Makanya kalau belajar akidah itu dari buku-buku para ulama salaf, hati itu menjadi tenang. Hati itu menjadi tenang. Sebab mereka ini kenal ucapan para imam di masa mereka. Orang yang menghafal hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai jalur dan riwayatnya. Jadi tenang hati itu. Tenang hati tersebut. Yang menjadi masalah sebagian manusia di masa sekarang mewajibkan orang belajar akidah dari orang-orang belakangan. Iya. Katanya tidak syah belajar akidah kecuali dari akidah Syariah. Dari mana omong kosong itu? Abul Hasan al-Asy'ari sendiri baru lahir belakangan. Baru lahir belakangan setelah para imam ini. Kemudian Abul Hasan al-Asy'ari sendiri, guru-gurunya dihitung pakai jari. Guru-gurunya dihitung pakai jari. Itu pun dia lepaskan madhab Mu'tazilah 40 tahun setelah ketemu dengan seorang ahlul bid'ah lain. Namanya Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Itu pendiri, pencetus paham Kullabiyah. Setelah itu Abul Hasan al-Asy'ari ketemu dengan salah seorang dari ulama madhab Hambali yang mengambil akidah dari Imam Ahmad, dari jalur Imam Ahmad rahimahullah. Ketemu dengan As-Saji. Baru dia kembali rujuk ke madhab salaf. Jadi kalau mau dibandingkan dengan Imam Qutaibah dalam pembahasan akidah, Abul Hasan al-Asy'ari itu dianggap orang yang belajar sedikit tentang akidah. Ya, ini Imam Qutaibah berjumpa dengan ratusan ulama dan beliau hafal ribuan ucapan ulama sebelumnya. Ini beliau nukil kesepakatan. Ini baru benar orang belajar akidah. Jadi belajar akidah itu sebenarnya begini caranya. Bukan belajar dari akidah orang-orang belakangan. Dan di masa sekarang akidah itu dimasukkan ke dalam pembahasan filsafat. Jadi filsafat itu akidah katanya. Itu nasallallahu al-afiyah. Nah ini keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus. Karena itu jalan yang benarnya, seorang itu belajar akidah seperti ini bentuknya. Karena itu saya poinkan di sini ada dua pembahasan ya. Pembahasan yang pertama, pijakan pembahasan akidah di tengah para salaf. Iya. Para salaf itu mereka di dalam mempelajari akidah bukan dari diri mereka sendiri memahami. Tapi mereka ambil dari guru-guru mereka. Pemahaman guru-gurunya itu sama. Bukan hanya di pemahamannya sama. Pada nas-nas yang mereka nukil di pembahasan akidah juga sama. Sama nukilan-nukilannya. Iya, dan itu hebatnya. Di tengah orang-orang yang belajar akidah salaf. Dia kuasai nas-nas pembahasan akidah di tengah para ulama salaf yang terwarisi. Dan yang kedua dia pahami dengan pemahaman yang sama pula. Pemahaman dengan pemahaman yang sama pula. Makanya ini buku-buku kita baca dari guru mana saja, itu akan sama penjelasan guru itu terhadap usul i'tiqad, pokok-pokok akidah yang disepakati oleh para as-salaf. Sama penjelasannya. Tidak berbeda. Iya. Dan itulah keistimewaan akidah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Baik. Ini pijakannya di sini. Dan di pijakan yang kedua, di pembahasan akidah di tengah para as-salaf itu, mereka mengambil dari imam yang tersohor tentang Islam dan sunnah.
memang dikenal berpegang dengan Islam dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dikenal dengan keislaman dan sunnah. Jadi ini yang dipegang ucapannya ini yang dinukil oleh Qutaibah. Tidak mengambil dari ahlul bidah. Bukan mengambil dari orang yang tidak di atas sunnah. Tapi mereka memilih mengambil akidah itu dari orang-orang yang lurus. Karena itu belajar akidah bukan dari sembarang orang. Wah, ini Ustadz ini mengajarkan akidah juga. Akidah apa yang diajarkan? Lihat. Akidah apa yang diajarkan? Oh, diajarkan buku-buku para ulama salaf. Bagus. Pertanyaan berikutnya, dia mengambil akidah itu dari siapa? Dia pelajari dari siapa? Oh, dia baca sendiri, belajar sendiri. Itu tidak boleh belajar dari orang-orang seperti itu. Kalau dia hanya baca dari buku saya, tidak pernah berguru, itu tidak boleh mengambil ilmu darinya. Akidah itu tidak diambil dari orang-orang yang cuma memahami dari buku. Tapi akidah diambil dari orang yang mengambil akidahnya dari guru juga. Dia pahami dari guru. Gurunya mengambil juga dari guru-gurunya. Guru-gurunya begitu seterusnya sampai kepada para imam. Iya. Sampai kepada para imam. Dan alhamdulillah di masa sekarang ini saya menjumpai banyak dari guru-guru ahli sunnah, dari para ulama ahli sunnah. Kita baca dari buku-buku akidah as-salaf dan kita dengarkan mereka menjelaskan buku-buku akidah as-salaf. Pembahasan mereka semuanya sama. Apa yang mereka pahami juga sama. Iya. Di dalam pembahasan-pembahasan akidah tersebut. Nah, ini dari hal yang memberikan keteguhan kepada seorang yang mempelajari akidah Islam yang terwarisi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi itu pijakan yang kedua. Jadi yang pertama tadi, akidah itu diambil dari kesepakatan para a'imah yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua, akidah itu diambil dari jalur guru-guru. Ditalaki langsung. Kemudian yang ketiga, akidah itu diambil dari ulama ahli sunnah. Orang yang berada di atas Islam dan sunnah. Bukan berada di atas bid'ah dan kesesatan. Iya. Bukan berada di atas bid'ah dan kesesatan. Tapi dia berada di atas Islam dan sunnah. Itu 3 metode di dalam mempelajari akidah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Yang pertama, akidah itu diambil dari ijma', kesepakatan para ulama Islam yang terkenal di dalam hal itu. Kemudian yang kedua, diambil dari jalur guru, langsung berguru kepada guru. Buku-bukunya jelas, rujukannya jelas, sanad periwayatannya juga bersambung. Sisa bagaimana dia mengambil dari guru. Bukan cuma dia baca dari guru, tapi diambil pemahaman. Diambil pemahaman tentang hal tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga, dia mengambil dari ulama Islam yang tetap di atas sunnah. Di atas Islam dan sunnah. Bukan ahlul bidah. Bukan ahlul bidah. So, kalau dia mengambil dari ahlul bidah, itu akan merusak pemahamannya. Apalagi di masa sekarang ini. Orang-orang kadang di pembahasan akidah, sebagiannya bagus, sebagiannya rusak. Ada di pembahasan akidah secara umum dia ahli sunnah. Tapi kalau masuk di pembicaraan masalah pemerintah, dia itu ahlul bidah. Di pembahasan seputar pemerintah.
Ada juga sebagian manusia, dia mengajarkan buku-buku akidah salaf. Tapi kalau sudah masuk di pembahasan tentang politik, itu pemikiran Ikhwanul Muslimin. Tidak ada asal-usulnya dari para as-salaf. Maka ini orang-orang berbahaya. Jelas ya? Orang-orang berbahaya. Nah itu kadang ada sebagian orang yang tidak paham. Masalahnya nggak belajar akidah. Makanya dia tidak peka dalam hal-hal yang seperti itu. Wah ini kan Ustadz bagus ini. Mengajak kepada sunnah. Ucapannya bagus. Lulusan Medina juga. Kalimat-kalimatnya bagus. Didengarkan. Dia pakai dalil juga. Cinta kepada as-salaf juga. Tapi di pembahasan pemerintah, akidahnya mirip Khawarij, pemahamannya seperti Ikhwanul Muslimin, ini orang-orang jangan mengambil darinya. Iya. Kalau bertanya kepada orang yang berilmu, dia akan tegas berkata, jangan mengambil dari orang yang seperti itu. Itu orang yang berilmu. Sebab dia tahu bahaya pemikiran itu. Dia tahu pemikiran itu akan kemana. Tapi kalau orang-orang jahil, oh itu enggak ada masalah. Enggak usah ribut-ribut lah. Di masa sekarang ini, orang perlu kenal sunnah. Kita pelan-pelan. Sebab dia enggak ngerti tentang bahaya dari suatu bidah. Iya. Mereka tidak pelajari pembahasan-pembahasan akidah itu. Dan dia tidak mengerti bagaimana pemikiran bidah itu masuk di tengah negeri-negeri sunnah dulunya. Masuknya itu pelan-pelan, sedikit-sedikit. Dari pembahasan-pembahasan kecil tadinya. 1-2 masalah. Akhirnya berubah menjadi pemahaman ahlul bidah. Masuk ke negeri tersebut. Sebab dari awal cara berpikirnya seperti itu. Oh enggak usah di ini. Dia juga kan ahli sunnah di sebagian hal. Ya kalau ahli sunnah tidak berbicara meluruskan kesalahan-kesalahan, itu sebenarnya kekeliruan ya. Ya kekeliruan yang besar. Iya. Baik. Nah, ini diantara manfaat seseorang itu mempelajari akidah as-salaf. Itu akan membuat dia teguh di atas sunnah. Paham apa yang harus dia pelajari, dia belajar bagaimana caranya, itu dia akan memahaminya. Karena itu dikatakan di sini oleh Qutaibah, hada qaulul a'immatil ma'khudi fil islami was sunnah. Ini ucapan para imam yang dipegang dalam Islam dan sunnah. Mereka ini rujukan dalam Islam dan sunnah. Qutaibah nanti akan sebutkan nanti ya beberapa contoh imam di masa beliau. Beliau akan sebutkan beberapa nama nanti sebagai ciri ahli sunnah. Iya. Baik. Islam dan sunnah itu dari sudut maknanya sama. Karena itu kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "I'lam anna al-Islam huwa sunnah wa anna sunnah hiya al-Islam." Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah apa? Adalah Islam. Adalah Islam. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah itu simbol keteguhan. Ciri kebenaran. Islam lawannya adalah kekufuran. Dan sunnah lawannya adalah apa? Adalah bid'ah. Sunnah lawannya adalah bid'ah. Ya. Islam dan sunnah masuk di dalamnya keimanan dengan seluruh bentuknya. Masuk dalamnya keimanan dengan seluruh bentuknya. Baik. Makanya dikatakan ini ucapan para imam yang dipegang ucapannya dalam Islam dan sunnah. Jadi pembahasan agama, di pembahasan keteguhan di atas sunnah, mereka ini para imam, para tokoh agama. Para tokoh agama. Baik. Jadi perhatikan ya, Qutaibah bin Sa'id. Saya sudah sebutkan tadi ya, ini gurunya Imam Ahmad. Gurunya Imamul Bukhari. Gurunya Imam Muslim. Imam Abu Daud. Gurunya Imam Tirmidzi. Gurunya Imam Nasai.
gurunya Imam Yahya bin Ma'in, gurunya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur Ar-Razi. Itu nama-nama saya sebut tadi itu nama imam. Lebih terkenal dari Qutaibah di masa sekarang. Tapi mereka semua berguru kepada Qutaibah Ibnu Sa'id. Iya. Itu contoh dari bagaimana para ulama salaf itu berguru pada guru-guru. Dan dia temukan semuanya sama. Sama dengan Ibnu Dailami tadi. Belajar dari sahabat, tanya ke sahabat mana saja, jawabannya sama. Ini juga tanya kepada guru siapa saja, jawabannya sama. Padahal mereka ini tidak pernah ada rapat sebelumnya ya. Atau sebelumnya bikin nota kesepahaman. Nanti kalau si Qutaibah datang, kamu ajari begini. Atau kita ajari begini. Tidak ada. Tapi itu memang keyakinan ada di dalam hati. Berjalan. Iya. Inilah yang harusnya kita pelajari. Jadi belajar akidah itu subhanallah ya, mudah sekali. Mudah. Bukan hal yang sulit. Iya. Cuman duduk, kita belajar dari guru, kita baca warisan akidah yang sudah tetap dari para ulama. Dari masa ke masa. Hal-hal yang sudah disepakati, tidak ada silam pendapat. Belajar dari guru A, guru B, guru C, sepanjang akidahnya semuanya sama, ucapannya pasti akan sama. Karena mengambil dari sumber yang sama. Itu dimudahkan orang yang belajar akidah as-salaf rahimahumullah. Iya. Baik. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, keagungan uraian akidah Imam Qutaibah berasal dari para imam kaum muslimin. Ya, dari sudut pentingnya akidah ini, yang pertama beliau menukil kesepakatan para ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mudzahabi dan selainnya, bahwa ini nukilan kesepakatan. Kemudian yang kedua, dari sudut pentingnya akidah ini akidah di tingkatan atas. Sebab Imam Qutaibah ini guru-guru para ulama. Guru-guru para imam. Iya. Jadi ini sanad ini kalau dari sudut sanad dia semakin dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu itu, air itu kalau sudah semakin dekat ke mata air, itu aliran airnya akan lebih jernih dan lebih murni. Alhamdulillah akidah para as-salaf itu bagaikan air yang berasal dari mata air yang sama. Berjalan dari masa ke masa. Dan mata air itu selalu bersih. Airnya itu selalu bersih. Sampai hari kiamat. Karena Nabi SAW kabarkan tentang hal tersebut. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. La yadurruhum man khadalahum. Wala man khalafahum. Hatta ya'ti amrullah wahum ala dhalik. Dan ini mutawatir dari Nabi SAW. Diriwayatkan dari banyak riwayat. Bahwa beliau bersabda akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku. Yang tampak di atas kebenaran. Kebenaran ini terwarisi, terjaga. Iya. Dan saya sudah tegaskan ya bahwa pembahasan akidah itu lebih jelas di kalangan para ulama dari pembahasan fikih. Lebih terang dari pembahasan fikih ibadah, fikih muamalah, fikih nikah, hukum-hukum dan peradilan. Itu lebih jelas dari itu semuanya. Iya. Baik. Karena itu kita juga kadang harus membenahi diri ya. Membenahi diri. Kalau seorang belajar akidah, dianggap dirinya masih kurang, itu berarti masih tidak jelas, berarti dia sangat minim sekali mempelajari dari buku-buku akidah salaf. Padahal ini adalah hal yang sangat jelas dan terang di tengah para ulama. Baik. Jadi ini dua hal ya yang menunjukkan pentingnya buku ini di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Setelah itu Qutaibah bin Sa'id mulai menjelaskan satu persatu dari poin-poin pembahasan akidah yang beliau
jelaskan itu adalah ucapan para imam, kesepakatan para ulama yang dipegang ucapannya dalam Islam dan Sunnah. Iya. Kata beliau, ar-ridha biqada'illah wal istislamu li amrihi was sabaru ala hukmihi. Baik, ini 3 hal pertama di halaman 12 ya. Ridha terhadap ketentuan Allah, saya beri judul ya. Isinya ada 3 pembahasan. Yang pertama, ridha biqada'illah. Ridha kepada ketentuan Allah. Yang kedua, wal istislamu li amrihi. Berserah diri kepada perintahnya. Dan yang ketiga, was sabru ala hukmihi. Bersabar terhadap hukum Allah, hukumnya. Baik, di sini ada 3 kalimat. Qada, al-amr, perintah, dan hukum. Ini 3 ya. Dan 3 kata ini itu terbagi 2. Setiap dari 3 kata ini terbagi menjadi 2. Kauni, qadari, syar'i, dini. Iya. Jadi qada ada qada kauni, qadari, ada qada syar'i, dini. Amr juga begitu, ada amr kauni, dini, ada amr kauni, qadari, ada amr syar'i, dini. Sama dengan hukum. Hukum juga terbagi 2. Ada hukum kauni, qadari, dan ada hukum syar'i, dini. Semuanya terbagi menjadi 2. Nah ini dari 3 kalimat ini dari 14 kata. Yang hukumnya itu terbagi 2. Ada 14 kata. Pembahasan-pembahasan. Bukan cuma ini saja. Ada as-sabab, ada al-iha, kemudian ada lagi al-irada, irada kauniyah, irada diniyah, ada as-sabab, ya. Ada sabab kauni, ada sabab syar'i. Ada 14 kata. Disebut oleh para ulama. Diringkas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Itu disebut di jilid 8 dari Majmu'ul Fatawa di pembahasan takdir. Dan disebutkan juga oleh Ibn Al-Qayyim di dalam Syifa'ul Alil. Ya. Pembahasan-pembahasan itu detail para ulama di dalam mengkajinya. Di dalam membahasnya. Iya. Kita mulai dari qada dulu ya. Pembahasan yang pertama, ridha terhadap ketentuan Allah. Ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini memang kalau masuk di pembahasan akidah, orang belajar keyakinan, keyakinan itu dasarnya adalah 3 hal ini. Ada hal-hal yang ditakdirkan, kita ridha terhadapnya. Ada perintah-perintah Allah, kita berserah diri. Iya. Ada hukum-hukum Allah yang berjalan, kita sabar di atas hal itu. Sebab yang masalah di pembahasan akidah itu, yang bikin banyak orang menyimpang, itu adalah senangnya berdebat. Senangnya mempertanyakan, tidak tunduk. Dan senangnya mengikuti hawa nafsu. Itu kerusakan-kerusakan. Makanya kalau orang mau belajar akidah yang baik, dia tanggalkan itu semua dulu. Dia tanggalkan. Dia mulai dari 3 makna yang disebut oleh Imam Qutaibah di sini. Sebab ini pijakan hati. Agar seorang itu punya pijakan bisa menerima akidah yang benar. Bisa menerima akidah yang benar. Iya. Jelas ya? Dan juga 3 hal ini itu terkait dengan pembahasan takdir yang akan beliau sebutkan nanti. Dan pembahasan takdir ini memang banyak disebut di buku-buku as-salaf terdahulu sebagai awal pembahasan. Kenapa? Sebab penyimpangan di pembahasan akidah
Yang paling pertama terjadi itu adalah kesesatan di pembahasan takdir. Itu penyimpangan pertama. Di pendapat sejumlah ulama. Iya. Dan kita akan rinci nanti di pembahasan seputar takdir. InsyaAllah ta'ala. Baik, jadi sini ada 3 hal ya. Yang pertama, ridha biqada'illah. Ridha terhadap ketentuan Allah. Al-qadha itu asalnya sesuatu yang sudah diputuskan, sudah ditetapkan. Iya. Tapi kadang al-qadha dipakai untuk bermakna al-qadar. Dan kita akan jelaskan nanti perbedaan antara al-qadha wal qadar. Ya, perbedaan antara al-qadha dan al-qadar. Ini kadang pembahasan di pembahasan akidah itu ada kalimat-kalimat ya. Perlu dibedakan antara ini dan itu. Tapi kandungannya dari sudut keimanan itu sangat jelas. Ya, sebagaimana yang kita akan uraikan nanti insyaallah taala di pembahasan tentang takdir. Baik. Jadi ridha terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Saya terangkan tadi al-qadha ada berapa? Ada berapa tadi al-qadha? Ada 2. Yang pertama al-qadha al-kauniyul qadari dan yang kedua al-qadha ad-diniyus syar'i. Apa artinya al-qadha al-kauni al-qadari? Itu apa yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah putuskan. Allah putuskan manusia itu ada yang beruntung, ada yang merugi. Ada penduduk sorga, ada penduduk neraka. Itu qadha namanya. Sudah Allah putuskan. Kauni qadari. Iya. Dan ada qadha syar'i. Syar'i itu maksudnya hukum-hukum ketentuan agama. Allah tetapkan misalnya bagi orang yang berzina dan dia belum menikah, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Itu hukum syar'i namanya, qadha syar'i. Ketentuan syar'i. Iya. Dan seorang muslim itu dia ridha terhadap semua qadha dari Allah. Dia ridha. Ridha itu apa artinya ridha? Ridha itu ketundukan hati sepenuhnya. Tidak ada di hati itu penolakan. Itu ridha namanya. Dan ridha itu jenjang di atas kesabaran. Kalau sabar itu kan jiwa kena sesuatu ditahan supaya tidak merintih, tidak berkeluh kesah. Itu sabar. Tapi kalau ridha tidak, jiwanya tenang. Dia menerimanya. Itu ridha namanya. Ridha terhadap ketentuan Allah. Iya. Itu adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Makanya dari keindahan mereka dikatakan di akhir hayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Iya. Dalam keadaan ridha dan diridhai. Ya dia ini ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada segala ketentuan dan hukumnya. Pada apa yang Allah tetapkan. Itu sifat orang yang beriman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, istislam li amrihi. Berserah diri kepada perintahnya. Perintah juga ada 2. Ada kauni qadari dan ada dini syar'i. Perintah Allah takdir. Ketentuan Allah. Iya. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sungguhnya ucapan kami pada sesuatu kalau kami menghendakinya maka kami berkata terjadilah hari itu. Terjadi maka terjadi hal itu. Nah, itu perintah namanya. Kauni qadari. Apa yang Allah tetapkan terjadi, apa yang Allah perintahkan terjadi, maka itu akan terjadi. Iya. Kalau dini itu perintah yang terkait dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala.
syariat. Ya, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dua penggunaan. Contoh kauni misalnya di Al-Qur'an dikatakan ata amrullah fala tastajilu. Telah datang perintah Allah. Jangan kalian mensegerakannya. Nah, itu terkait dengan kauni qadari. Ya. Kemudian contoh syar'i Allah firman thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kami jadikan engkau di atas syariat dari perkara agama di sini. Apa yang disyariatkan dari tuntunan. Ikuti syariat itu. Ikuti syariat tersebut. Jelas ya? Jadi pada seluruh perintah Allah yang merupakan kauni qadari maupun dini syar'i, kita berserah diri kepadanya. Wala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Itu sifat mereka. Menerima perintah-perintah Allah itu dengan segala bentuk penerimaan. Dengan segala bentuk penerimaan. Tidak ada penolakan. Dia berserah diri kepadanya. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat di dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala hukmihi. Bersabar terhadap hukumnya. Hukum terbagi berapa? Terbagi dua. Ada hukum kauni, qadari, dan ada hukum dini, syar'i. Hukum kauni, qadari, itu kita sabar terhadap ketentuan Allah. Ada takdirnya. Ini kena musibah. Ini keluarganya meninggal. Ini ditakdirkan dia bangkrut. Ini ditakdirkan dia sukses. Ditakdirkan dia kaya. Ini ditakdirkan miskin. Itu semua ketentuan hukum-hukum Allah. Kita terima itu. Kita sabar terhadap hukum yang Allah tetapkan dari sudut kauni qadari. Sebagaimana hukum Allah yang syar'i, dini, kita juga sabar. Allah perintah untuk melakukan sholat. Perintah mengeluarkan zakat. Perintah berpuasa, haji. Itu hukum-hukum dini namanya. Kita sabar di dalam melakukannya. Sebagaimana Allah larang dari perbuatan zina, perbuatan minum khamar, perbuatan judi, dan hal-hal yang diharamkan, kita bersabar di dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan tersebut. Iya. Karena itu para ulama membagi sabar menjadi tiga. Ada sabar dalam menjalankan ketaatan, ada sabar dalam meninggalkan larangan, dan yang ketiga sabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Sabar dalam menjalankan perintah dan sabar yang kedua di dalam meninggalkan larangan. Dua jenis sabar ini disebut dengan nama sabar terhadap hukum Allah yang bersifat dini syar'i. Dini syar'i, ini dua ini. Adapun sabar yang ketiga, sabar terhadap ketentuan Allah, itu sabar terhadap hukum Allah yang bersifat kauni qadari. Bersifat kauni qadari. Jelas ya? Dan ini indah sekali ini. Kalau antum paham ini, tiga kata ini saja kalau kita paham, qadha, amr, hukum, ada dua makna. Itu kita membaca Al-Quran itu akan semakin tersentuh dengan ayat-ayatnya. Wasbir li hukmi rabbik. Allah perintah, sabarlah kamu terhadap hukum Rabbmu. Nah, kita tahu hukum ada dua di sini. Kita sabar semuanya terhadapnya. Ada hukum kauni, syar'i, dini, maupun pada hukum kauni qadari, maupun pada hukum syar'i dan dini. Kita sabar semua. So, hukum di situ mencakup dua-duanya. Mencakup dua-duanya. Jadi ketika seorang membaca dari ayat-ayat Al-Quran, maka itu akan terurai dengan jelas kandungan dan makna-maknanya. Jadi ini tiga hal ya, diuraikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Sebagai awal pembahasan, ada dua sudutnya. Sudut yang pertama, ini sebagai pembuka untuk masuk ke pembahasan akidah. Orang yang ingin mempelajari akidah, tiga hal ini penting pada dirinya. Ridha terhadap ketentuan Allah, berserah diri terhadap perintahnya, dan sabar akan hukumnya. Ini tiga hal. Dan sudut yang kedua, tiga hal ini itu ada kaitannya dengan pembahasan takdir yang akan
disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di kelanjutan buku ini. Dan pembahasan takdir ini dari pembahasan pokok di tengah para akidah as-salaf. Karena di masa dahulu penyimpangan yang pertama terjadi di tengah umat Islam adalah di pembahasan takdir. Makanya beliau sebut di sini sebagai pembahasan yang paling pertama untuk memperkenalkan akidah di tengah para imam, para ulama yang dipegang ucapannya dalam Islam dan Sunnah. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah taala setelah salat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.